Maju mundur reshuffle kabinet. Ini adalah satu artikel yang ditulis oleh Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Presiden Prabowo Subianto tampaknya berada di ambang keputusan penting, melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Setidaknya ada 3 momentum yang mendorong kuat arah tersebut. Pertama, usia pemerintahan Prabowo Gibran akan mencapai 1 tahun pada bulan Oktober mendatang. Ini menjadi titik evaluasi penting terhadap kinerja kabinet dan efektivitas program prioritas. Kedua, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan penting yang melarang rangkap jabatan antara wakil menteri dan komisaris BUMN. Serta yang ketiga adalah pelaksanaan Kongres Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah digelar Agustus ini. Salah satu agenda utama Kongres tersebut adalah menentukan arah politik partai. Apakah akan tetap berada di luar pemerintahan atau mulai bergabung dalam koalisi. Dari sisi politik, Presiden Prabowo saat ini sudah mengantongi dukungan mayoritas kekuatan di parlemen. 6 dari 8 fraksi di DPR RI telah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan PKS. Koalisi ini menguasai sekitar 70% kursi di DPR. Meski 2 fraksi lainnya, yakni PDIP dan Nasdem, tidak masuk kabinet, keduanya cenderung menunjukkan sikap kompromistik terhadap kebijakan pemerintah. Kabinet yang dibentuk Presiden Prabowo juga mencerminkan sikap akomodatif yang tinggi. Jumlah anggota kabinet membengkak menjadi 109 menteri dan wakil menteri. Komposisi ini membuat banyak partai dan kelompok politik merasa nyaman dan terakomodasi. Di parlemen, program-program unggulan pemerintah mendapat dukungan penuh, mulai dari efisiensi anggaran pada awal pemerintahan, pembentukan lembaga danantara, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, hingga program-program lainnya. Jika dilihat dari susunan komposisinya, Kabinet Prabowo dapat dikelompokkan dalam 4 klaster utama. Pertama, klaster ring 1 Prabowo Gerindra, yaitu para menteri yang memiliki kedekatan personal dengan Presiden atau diusulkan langsung oleh Partai Gerindra. Nama-nama dalam klaster ini antara lain adalah Prasetyo Hadi, Sugiono, Safri Samsudin, Supratman Andi Aktas, Fadlizon, Marwarar Sirait, dan Rahmat Pambudi. Kedua, klaster Menteri Pertahanan, yaitu mereka yang pernah menjabat dalam Kabinet Joko Widodo. Tercatat ada 14 orang dalam kategori ini, seperti Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Tito Karnavian, Budi Gunawan, Erick Thohir, hingga Budi Aris Setiadi. 4 di antaranya bahkan menjabat pada 2 periode pemerintahan Jokowi. Ketiga, klaster partai politik, yakni mereka yang berasal dari elit partai atau orang dekat pimpinan partai. Dari Golkar ada 8 nama, termasuk Bahlil Lahadalia, Mutia Hafid, dan Nusron Wahid. PAN mengirimkan 6 nama, termasuk Zulkifli Hasan dan Sakti Wahyu Trenggono. Demokrat mengirimkan 4 nama, PKB 3 orang, dan PKS 1 orang. Ada pula perwakilan dari partai non-parlemen, seperti Yusril Iza Mahendra dari PBB dan Raja Juli Antoni dari PSI. Keempat, klaster non-partai, yaitu tokoh profesional, akademisi, dan tokoh agama yang tak terafiliasi langsung dengan partai, namun memiliki koneksi kuat. Di antaranya Nasaruddin Umar, Natalius Pigai, Abdul Mukti, Brian Yuliarto dari ITB, serta Rosan Ruslani dan Rini Widiantini. Dari 48 menteri yang ada, sekitar 29,2%
atau 14 orang adalah menteri petahana dari era Jokowi. Mereka dinilai punya pengalaman administratif dan teknokratis, namun sekaligus mencerminkan kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, tantangan besar dihadapi Presiden Prabowo dalam mewujudkan visi dan program unggulannya. Salah satunya, terbatasnya ruang fiskal dan anggaran. Kenaikan anggaran belanja kementerian lembaga dalam APBN 2025 hanya sekitar 6,3%, dari 1.090 triliun menjadi 1.160 triliun rupiah. Namun, beban kerja bertambah dari 34 menteri menjadi 48 kementerian. Kondisi ini membuat sejumlah kementerian belum bisa bekerja optimal. Maka, reshuffle menjadi pilihan yang masuk akal untuk menyegarkan kabinet dan mengisi jabatan dengan figur-figur yang lebih produktif dan efisien. Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, angka yang dinilai ambisius oleh banyak ekonom, apalagi dalam situasi ekonomi global yang belum stabil. Di sisi lain, program-program prioritas seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat membutuhkan mesin eksekusi yang andal dan solid. Namun, tidak semua klaster mudah diganti. Klaster partai politik dianggap sebagai yang paling sulit disentuh karena diisi oleh para ketua umum partai, sekretaris jenderal, atau figur sentral partai politik. Prabowo harus berhitung cermat untuk tidak mengganggu keseimbangan politik yang sudah terbentuk. Beberapa skenario dapat dilakukan, seperti rotasi antar menteri dalam koordinasi yang sama atau promosi dari wakil menteri ke posisi menteri. Langkah ini dinilai lebih realistis dan minim gejolak. Maju mundurnya rencana reshuffle ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sedang melakukan kalkulasi politik yang sangat hati-hati. Bisa jadi, ia juga menunggu hasil Kongres PDIP untuk menentukan langkah final. Apakah PDIP akan bergabung atau tetap berada di luar kabinet? Satu hal yang pasti, reshuffle harus ditujukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan, bukan semata untuk mengakomodasi tekanan politik. Apa yang disampaikan oleh Arya di atas perlu dilengkapi dengan dinamika hukum dan politik yang berkembang beberapa hari terakhir. Salah satunya adalah adanya indikasi keterlibatan tindak pidana jabatan oleh menteri yang aktif menjabat sampai hari ini. Misalnya Budi Ari, Menteri Koperasi yang namanya sudah disebutkan dalam dakwaan JPU. Tentu saja, ketika seorang menteri terindikasi melakukan tindak pidana, apalagi tindak pidana kerah putih, tentu Presiden Prabowo harus sangat mempertimbangkan agar orang tersebut di-reshuffle. Kedua, sikap resmi PDIP dalam Kongres yang telah memilih berada di tengah, yakni menjadi penyeimbang, namun tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Sikap ini tidak dapat dilepaskan dari keputusan politik Prabowo untuk memberikan amnesti terhadap Hasto Kristianto, mantan sekjen PDIP, dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Lantas, apakah Prabowo juga akan meninjau ulang formasi kabinetnya? Karena salah satu yang juga diminta oleh PDIP adalah pergantian Kapolri, Sigit Listianto, yang juga dianggap merupakan orang Jokowi. Jika kita ingat dalam program Bocor Alus Tempo, tuntutan-tuntutan PDIP terhadap Prabowo sebagai syarat agar PDIP bergabung dalam koalisi pemerintahan hari ini, salah satunya adalah pergantian Kapolri. Kita akan menunggu bagaimana sikap resmi dari Prabowo.